Rasanya semakin bertambahnya umur aku semakin takut. Salah satunya tanda penuaan alias kerutan atau nggak garis halus. Terus aku direkomendasin sama temen aku buat pakai semacam kayak eye patch. Ternyata ngaruh sih di aku. Ini tuh dari Lanbena. Aku punyanya Rejuvenating Retinol Hydrogel Eye Patches. Ini tuh cocok buat kalian yang punya kulit bertekstur atau garis halus di area mata. Bisa membantu 5 kali mengurangi garis halus dan permasalahan kulit di area mata. Tapi mereka punya 2 varian lainnya. Yang Hydrating Sodium Hyaluronate Hydrogel Eye Patches. Ini buat kalian yang bawah matanya tuh suka kering. Karena biru ini bisa untuk menghidrasi. Terus ada antioksidan vitamin C Hydrogel Eye Patches. Kalau ini yang bawah matanya tuh hitam karena membantu mencerahkan. Semua varian Lanbena Eye Patches ini tuh berbahan dasar hydrogel medis. Jadi emang didesain untuk gak gampang jatuh sama nempelnya lebih erat. Setelah 15 menitan bisa dicopot. Kalian bisa cobain sesuai dengan kebutuhan kulit kalian. Kalian yang punya permasalahan mata atau nggak garis halus langsung aja cobain. Akhirnya aku nyobain juga blush on yang katanya tuh cocok untuk cool tone. Lihat warnanya cantik banget. Cobain blush on pink yang katanya cocok banget untuk cool tone girlies. Ini dari Hakuhara, namanya Blushy Ever After. Ini yang shadesnya itu Lovely Pink. Lihat warnanya secantik ini. Sumpah ini kayaknya pigmented banget sih. Kalian lihat se-creamy apa. Bahkan tadi ini agak sedikit kecompel sama kuku aku. Pigmentasinya mantep banget. Mungkin ini kelihatannya kayak gila pink banget, tapi percayalah ini kalau dipakai bakalan cantik sih. Karena ini cream blush, jadi aku saranin banget untuk di-apply sebelum kalian pakai loose powder. Ini aku pengen apply pakai brush. Gila, ini pigmentasinya langsung keluar. Cantik banget sih warnanya. Di blender juga gampang. Terus ini aku lagi tambahin. Tuh, dia tuh buildable tapi nggak ngerusak complexion di bawahnya. Kalau misalnya kalian pakai tipis-tipis kayak gini, tuh dia bisa. Tapi kalau mau di-build sampai kelihatan kayak medok gitu, ini juga bisa banget. Ini hasilnya setelah dipakein, gimana menurut kalian? Jujur aku sih suka ya. Warna pinknya yang seger, bukan yang kayak terlalu muda gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya kulit yang sawo matang atau tan, ini masih cocok sih dan masih masuk warnanya. So kalau kalian punya warna kulit yang kurang lebih sama kayak aku, kalian bisa banget sih cobain ini. Kurang lebih hasilnya kayak gini. Seingat aku ini tuh harganya di bawah 100.000. Jadi menurut aku ini worth to try karena dia warnanya kan pigmented banget. Jadi kalian pakai tipis-tipis juga udah keluar, jadi bakalan irit sih. Top 3 moisturizer for sensitive skin versi aku. Top 1 aku ada sih moisturizer gentong alias El Formula. Aku udah cinta banget sama ini, nggak tahu udah habis berapa jam karena ini andalan aku banget buat aku yang punya sensitive skin. Kalau kulit aku lagi ngamuk, tinggal pakai ini rutin langsung. Kalau dulu pas aku kena cacar dewasa pun tetap aku pakai moisturizer ini supaya kulit aku tuh balik sehat lagi. Yang kedua dari Finally Found You, dia bagus banget untuk skin barrier. Jadi ini cocok juga dipakai pas kulit lagi sensitif. Nah, yang ketiga ada dari Embryolisse. Harga tuh lumayan pricey. Jadi biasanya aku tuh pakai di spot-spot yang lagi sensitif aja. Tapi dari semua produk aku paling cinta sama El Formula karena lihat deh, ini teksturnya bener-bener light, ringan banget. Dia paling ringan di antara yang lainnya. Tenang aja, dia tetap ngasih kelembapan yang maksimal dan lembabnya tuh awet. Kulit aku tuh langsung auto glowing. Dia bisa juga untuk dijadiin skin prep before makeup. Pokoknya ini tuh definisi moisturizer yang serba bisa. Buat lo kaum nggak mau ribet, nggak mau ombre, tapi mau kelihatan makeupnya seger, pakai lip pen warna kayak gini. Gila, ini bagus banget sih. Adalah orang yang suka makeup dan juga suka blind boxes. That's why waktu something ngeluarin ini, beli. Apa itu ndak? Jangan dilempar dulu. Lo jelasin dulu lah ini apa. Ini adalah blind boxes dari something yang bisa lo dapetin kalau lo beli lip pennya mereka. Yes, yang lip glaze-nya mereka. Kalau lo beli ini 2, lo langsung dapet ini. Ini masih disegel, aku pengen membuka bersama kalian. Ini pilihannya, gue tuh pengen banget yang ini. Kalau nggak yang ini. Ini apa ya? Aku kepo. Rahim karena gue kolektor blind box, jadi gue tahu gue pasti beruntung ya. What's inside? Damn. Ini dapet yang mana ya sis? Oke, jadi ini isinya kayak dia mini mirror gitu yang lucu, gemzy, bisa ditempelin. Berbeda dengan blind box lain, tempelinnya bukan di tas atau dimanapun itu, tapi di lipen. Tuh lihat. Kalau udah dipasang jadinya kayak gini dan gue lepas bagian kacanya karena ini akan berguna kalau misalkan gue taruhnya di tas ya. Nge-review blind boxnya doang, tapi kita review satu shades ini yang bagus dipakai kalau misalkan lo lagi heboh kayak yang lagi gue pakai sekarang nih. Matanya tegas, alisnya tegas, semuanya bagus. Gue bakal pakai satu shades aja yang trash chick nih. Menurut gue ini salah satu shades underrated yang padahal bagus juga. Gue aplikasiin aja kayak gini. Awalnya tuh tipis dulu iya, kalau misalkan kurang baru di layer. Itu cara gue make si lip glaze something biar nggak gagal. Gue tuh bingung ngedeskripsiin warnanya kayak gimana, tapi dia tuh kayak neutral tone, ada peachnya dikit, tapi masih bagus di kulit gue yang neutral tuh cool. Somehow dia elevate my look, bikin matanya tuh kelihatan rada redup dikit, tapi masih gonjreng. Ini gue khususkan buat kalian yang gak suka ombre, gak mau ribet, pengennya langsung cakep, beli yang Trash Chic 03.
Sekarang kok peeling serumnya G2G mulu kak. Emang karena peelingnya G2G tuh bagus guys, ampuh. Aku kalau udah cocok ya udah pakai itu aja terus guys. Ini kan muka aku ya, penting gitu ya. Kalau nggak cocok ngapain aku terusin. Jadi kalau udah cocok udah pakai aja terus. Biarpun murah kita tetap harus pakai karena bagus. Exfonya kan seminggu 2 kali. Jadi kalian sampai notice ya. G2G lagi, G2G mulu. Tapi emang G2G bagus sih guys, bikin tekstur kulit jadi halus kalau kita sering peeling. Terus dia enaknya itu nggak cekat-cekit gitu loh di kulit, nggak berasa. Tapi tetap ada kandungan AHA, BHA, PHA. Ini aku mau tunggu 1 menit, abis itu dibilas ya, jangan kelamaan juga say. Hasilnya setelah dibilas langsung kelihatan lebih cerah banget kan, bersih banget kulitnya jadi halus say. Pokoknya wajib banget kita peeling ya seminggu 2 kali, karena beda banget kulit yang sering peeling sama yang enggak nih kayak aku dulu. Jangan bosen ya guys kalau aku pakai G2G mulu, paling worth it soalnya. Jenis moisturizer yang kayak gimana sih yang boleh dipakai kalau misalnya abis pakai retinol atau peeling eksfoliasi kayak gini? Jawabannya adalah pakai moisturizer yang fungsi utama itu cuma untuk ngelembapin kulit. Udah, nggak neko-neko. FYI aja, penggunaan retinol sama eksfoliasi itu bisa banget memicu timbulnya iritasi di kulit like kemerahan, kulit kering, bahkan jerawat. Makanya kalau habis pakai peeling eksfoliasi kayak gini, harus banget pakai moisturizer yang banyak kalau bisa. Dan ada efek calmingnya kayak gini, biar merah-merahnya tuh reda. Ini salah satu moisturizer yang ingredientsnya tuh nggak neko-neko. Cuman ada ceramide sama temen-temennya kayak hyaluronic acid sama centella asiatica. Jadi dia tuh ngurangin banget possibility kulit bakal sensitif after pakai active ingredient. Teksturnya tuh yang gel ringan, walaupun aku pakainya tuh cukup banyak kayak gini, tapi dia ngesetnya tuh cepet banget. Lembapinnya tuh pas, nyaman dipakai sehari-hari, gak lengket gitu di kulit. 5X Ceramide Barrier Moisture Gel dari Skin-TV yang warna biru. My Summer Dubai Makeup Look Tutorial. Jadi karena banyak banget yang udah request untuk bikin makeup tutorial Dubai makeup look aku yang ini, so let's just recreate it. Starting off with this Poreless Matte Foundation dari Avion. Ini shade yang aku pakai itu vanilla ya guys. Terus aku pakai round brush kayak gini. Dia itu kayak medium to high coverage. Jadi aku suka banget pas pakai ini di Dubai karena dia bener-bener nge-cover kulit aku yang lagi banyak kemerahan. Kulit aku tuh jadi kayak tidak berpori-pori gitu. Dan ini selama aku pakai di Dubai dia itu bener-bener nggak geser sama sekali, bener-bener stay all day. FYI, makeup aku di Dubai ini itu jatuhnya kayak summer makeup gitu guys. Jadi I'm just gonna do it karena di Jakarta juga summer ya guys. Jadi cocok gitu kalau kalian pakai. Next, aku pakai concealer. Concealernya itu aku pakai yang agak lebih terang buat nge-highlight bagian center of my face biar kayak kesannya tuh lebih kayak fox eye. Bener-bener kelihatan kan kayak lebih ke lift. Next, aku bakal pakai powder. And for the powder, I'm still using Avion yang Axonia Basil. Ini tuh yang translucent baking powder. Dia tuh udah dapat puffnya guys, jadi enak banget nggak usah pakai brush, tinggal langsung aja di apply. Oke, makeup aku udah lebih matte. Sekarang kita lanjut contour. Contournya aku pakai dari Avion Axonia Basil again. Di bagian sini itu highlighter, tapi kayak ada konturnya gitu. Jadi kayak kalau kalian pengen bikin kontur kalian lebih ada kayak highlightingnya gitu. Buat apply-nya aku pakai contour brush. Yang aku pakai shade yang ini guys. Jadi aku bikin shading di bagian jawline biar kelihatannya tuh kayak jawline-nya lebih sharp. Oke, sekarang bagian konturnya itu aku taruh di bagian jidat. Gunanya apa? Gunanya itu kalau misalkan aku di sleek bun kelihatan lebih kayak nggak jenong. Makeup aku di Dubai itu kayak lebih high contrast makeup. Jadi makanya aku kayak lebih fokusin di bagian contour dan juga bagian blushnya. By the way guys, Avion itu salah satu brand favorite aku. Karena kalian lihat sendiri aja nanti hasilnya sebagus apa. Next, masih contour tapi bagian hidung. Ini sebenarnya aku udah kayak kebentuk bagian hidungnya. Kenapa? Karena aku udah pakein concealer. Tapi aku bakal tetap pakein contour buat bikin hidungnya tuh kayak lebih sharp. Ini contournya bener-bener best banget kalau buat bikin hidung. Bagus banget. Ini padahal baru pakai dikit. Dan aku suka banget sama contour ini karena dia tuh high pigmented. Jadi aku nggak perlu pakai banyak-banyak. Dia udah langsung ngebentuk secara effortless. Bagian hidungnya udah. Lalu pakai contour juga itu buat di bagian bibir. Buat bikin bibir aku tuh kelihatan lebih plump. Jadi kayak lip filler effect. Bener-bener bibir aku jadi kelihatan plumpy. By the way, ini optional, tapi aku sendiri suka banget buat taruh contour di bagian sini, di bawah ke atas. Itu bakal bikin mata kalian kelihatan lebih naik. Karena di Dubai, makeup aku itu bener-bener bronzy. Jadi kayak di bagian matanya itu aku pakai eyeshadow warna coklat. Nah, eyeshadownya aku pakai contour, masih dari contournya ini. Aku bakal pakai brush yang kayak gini, terus aku pakai shade-nya tuh yang kayak gini tuh kayak warnanya bakal jadi menyatu banget. Apalagi karena contournya itu aku pakai yang ini juga. Kalau udah kayak gini, biasanya aku masih pakai contournya itu di bagian bawah sini biar nggak kosong-kosong banget. Next step is blush on. Blush on itu important banget buat ngedapetin makeup look yang snatch. Bakal kombinasiin ini sama ini. Yang warnanya pink banget ini tuh aku pakainya sedikit-sedikit aja. Baru setelah itu aku pakai shade yang ini. Terus aku lanjut gambar alis pakai brow powder. And for the eyeliner, aku selalu pakai Avion Eye Styler Powerproof Eyeliner. Trust me, ini bagus banget. Beginner friendly buat kalian yang belum bisa terlalu gambar eyeliner. Aku saranin kalian buat coba pakai ini deh. Lihat hasilnya sebagus apa.
Lihat ini perbedaan udah pakai eyeliner dan ini yang belum. Pas aku keringetan di Dubai, itu bener-bener eyelinernya nggak nge-smudge sama sekali. Jadi kalau kalian pengen yang kayak Korean makeup look, kalian bisa pakai yang brown. Dan kalau kalian pengen yang American makeup look or any makeup, kalian bisa pakai yang black. Next, aku bakal pakai highlighter. Highlighternya itu dari Avion lagi. Bener-bener hampir semua makeup aku tuh Avion, guys. Bagus banget. Warnanya tuh ada 4 ya, guys. Nah, aku bakal pakai yang warna gold dicampur sama yang putih. Buat lippy, kemarin tuh ke Dubai, aku bawa 3 warna dari Avion ini. Oke, for the lippy, aku udah pilih. Kayaknya aku bakal pakai shade yang Kate. Terus aku bakal blend pakai eyeshadow brush. So here it is. Ini makeup yang benar-benar aku lakuin setiap hari selama di Dubai. Super bold, I know, tapi ya namanya summer emang kayak gini, guys. Tapi ini di foto benar-benar bagus banget. Makeupnya udah sebagus ini, tinggal aku pakein setting spray aja and I'm done. So what do you guys think about the makeup? Ini makeup yang benar-benar kalian sering banget request untuk bikin makeup tutorialnya. Dan akhirnya aku udah bikin juga, so semoga membantu and selamat mencoba. Bye. Menit doang. Gila, ini katanya tuh lagi viral banget di Thailand dan sekarang udah masuk Indo. Nah, ini katanya ngantri banget beb di Thailand. Ini Sunsilk Power Shot, mungkin kayak cream bath gitu lah ya kalau di Indo. Ini tuh katanya mengandung ampul, jadi lebih concentrated daripada serum. Jadi mungkin kayak skincare untuk rambut lah. Bayangin, 1 menit doang langsung shiny kayak gini. Berarti powerful banget dong. Udah gitu tinggal keringin aja rambutnya, beres. Lihat. Ini tuh nggak di styling loh. Bahkan di ruangan yang lightingnya jelek pun itu shiny, jujur. Terus halus banget, dreamy. Asli ini tuh nggak ada lepek-lepeknya, berat pun enggak. Rasanya tuh kayak habis treatment berjam-jam di salon. Smooth, shiny. Ini cream bath di rumah sih. Bener-bener nggak bikin lepek dan wanginya itu tuh tahan lama. Bener-bener langsung slay 1 kali shot. By the way, aku tuh pakainya yang kuning. Dia tuh emang bikin rambut jadi lembut karena di ampulnya mengandung hyaluronic acid, vitamin E, sama argan oil. Kalau yang hitam ini untuk rambut berkilau. Gak usah just tip beb, udah ada di e-commerce. Gak usah pusing-pusing ngantri. Cus, cobain ya.